Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fenia Almira, Cihanuari, dan Anissa Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan program C++. Latar belakang, sekarang teknologi sudah semakin berkembang dan memberi banyak dampak positif di berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang kesehatan. Salah satu cabang ilmu komputer yang digunakan adalah sistem pakar. Sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang sering dialami di masyarakat yaitu penyakit gigi dan mulut. Sistem ini dapat menjadi tempat konsultasi pertama sebelum menindaklanjuti oleh dokter. Jadi bisa terdeteksi sejak dini. Manfaat aplikasi ini yaitu untuk mengoptimalkan teknologi untuk keperluan mengidentifikasi penyakit melalui gejala-gejala yang dialami. Tujuannya untuk mengidentifikasi penyakit gigi dan mulut serta upaya penanganan dan pengobatan sejak dini. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah tabel perbandingan jurnal. Dalam proyek ini ada 5 referensi jurnal yang bersumber dari internet dengan rentang tahun 2018 sampai 2020. Semua jurnal yang diambil mengenai penyakit gigi dan mulut ini menggunakan metode forward chaining. Forward chaining dipilih karena memiliki kelebihan bahwa dengan metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari mengumpulkan informasi, kemudian mencari kesimpulan apa yang diambil dari informasi tersebut. Untuk keseluruhannya, jika kita mengkaji tentang kekurangan jurnal, akan didominasi dengan kekurangan bahwa belum adanya pohon keputusan. Oke, selanjutnya rencana tahap lanjut tugas akhir. Untuk rencana lanjutannya, kita akan menambah jumlah penyakit yang bersumber dari 5 jurnal di atas menjadi 25 jenis penyakit dengan total gejalanya 73. Selanjutnya mengenai representasi pengetahuan. Yang pertama ada tabel penyakit. Nah, dalam tabel penyakit terdapat kode untuk nama penyakit. Karena terdapat 25 penyakit sehingga ada 25 kode. Kode dimulai dari P01 sampai P25. Selanjutnya mengenai tabel gejala. Nah, tabel gejala ini berisi gejala-gejala yang menjadi diagnosa penyakit gigi dan mulut. Total gejala berjumlah 73 dimulai dari kode G01 sampai G73. Untuk selanjutnya adalah tabel keputusan. Dalam proyek ini kami memilih menggunakan tabel keputusan karena dirasa lebih simpel, lebih jelas, dan mudah dipahami. Dan berikut tampilan dari tabel keputusannya. Ini adalah source code dari program sistem pakar diagnosa penyakit pada mulut dan gigi. Jadi pada source code ini kita menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan aplikasi Dev C++. Pada program ini kita menyediakan 3 jenis inputan, yaitu menginput nama, menginput umur, dan juga menginput gejala. Ini merupakan daftar dari gejala yang mungkin akan dialami oleh penderita. Pada daftar gejala ini terdapat 73 gejala yang akan kita sajikan. Kemudian pada bagian ini tuh merupakan inputan yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan gejala yang kita rasakan. Pada inputan gejala ini kita menyediakan 8 inputan yang bisa digunakan. Karena pada rules ini kita ada 8 jenis gejala yang paling banyak. Jadi di sini kita menggunakan maksimal jumlah gejala yang dirasakan.
Kemudian pada bagian ini, untuk mengatur rules-nya, kita menggunakan metode if-else. Sekarang akan kita coba untuk jalankan programnya. Hal pertama yang akan diminta adalah menginputkan nama, kemudian umur, dan di sini disediakan daftar-daftar gejala yang mungkin akan dialami oleh penderita. Ini untuk input gejala yang pertama. Misalkan di sini kita merasakan gigi ngilu, kemudian ada gigi sakit jika makan, jadi ada nomor 2, nomor 8. Kemudian ada nomor 9 ini, gigi goyang. Kemudian ada ini, bernafas tidak sedap juga, nomor 17. Dan juga merasakan gusi berdarah, membengkak, gusi melorot, dan gigi menjadi meregang. Jadi untuk inputannya, ada 2, 8, 9, 17, 21, 22, 23, dan 24. Nah, maka di sini akan ditampilkan, halo Venia, karena tadi nama yang diinputkan adalah Venia, kamu menderita gejala penyakit karang gigi. Nah, jika kita lihat pada rules-nya, ada gejala penyakit karang gigi, ini sama. Nomor 2, 8, 9, 17, 21, 22, 23, dan 24. Kemudian bagaimana jika penderita hanya mengalami 5 gejala? Akan kita coba. Nah, saat mengalami 5 gejala, seperti ini. Misalkan ya, penderita mengalami gejala dari nomor 1 sampai nomor 5. Karena yang disediakan inputannya adalah 8, maka kita harus mengisi inputan itu berupa 8 gejala. Maka di sini kita bisa mengetikkan jenis gejala yang sama, misal 5. Nah, maka di sini akan muncul gejala penyakitnya karies gigi. Jika kita lihat sini, ini adalah karies gigi. Nah, kemudian bagaimana jika kita menginputkan gejala yang tidak sesuai pada rules yang telah disediakan? Misalkan kita akan merasakan gejala-gejala yang di sini, namun tidak terdapat pada rules-nya. Nah, maka output jenis penyakitnya tidak akan muncul. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode value chaining sendiri itu hanya bisa memberikan output atau memberikan keputusan jika gejala-gejalanya atau yang dirasakannya itu terdapat pada rules itu sendiri. Jika tidak terdapat pada rules-nya, maka outputan itu tidak akan keluar atau keputusan itu tidak akan muncul. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.